melanjutkan tentang al-mubadaratu ilal amal wa hadri afatid ta'khir. Ini masih penjelasan tentang bersegera untuk beramal dan khawatir bahaya dalam menunda-nunda, dalam penundaan nanti, besok lagi, ntar. Ini bahaya. Beliau sekarang menjelaskan tentang berusaha untuk bersegera dalam beramal dan harus menjauhi ataupun khawatir tentang bahaya menunda-nunda beramal. Seperti di awal beliau membawa sebuah mukadimah bahwa seseorang tidak akan mempersiapkan sesuatu apabila kecuali jika sesuatu itu yang ditunggu bakal datang dengan cepat. Seperti halnya kita punya dua kawan, satu kawan katanya bakal datang besok, sedangkan satu kawan lagi bakal datang satu bulan ke depan. Ini kira-kira yang akan kita persiapkan siapa dulu? Pasti yang akan datang lebih cepat, yang besok. Kita persiapkan untuk menyambut yang besok dulu. Sedangkan yang satu bulan ke depan pasti nanti saja, kita nanti. Dari situ begitu juga kematian, kata beliau. Ini kematian sama persis seperti tamu yang akan datang. Apabila kita menganggap kematian bakal datang dengan cepat, juga kita berusaha untuk mempersiapkan dengan persiapan sebaik mungkin. Sedangkan apabila dalam anggapan kita mati ini masih jauh, pasti hati kita tidak bersegera untuk mempersiapkan. Di hadis sebelumnya kita sebutkan beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tentang menunda-nunda dalam beramal. Seperti hadis yang kita baca sebelumnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi dalam nikmat tadi. Artinya tidak memanfaatkannya dengan baik. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Ini nikmat kesehatan diberikan oleh Allah, cuma sedikit manusia yang memanfaatkan yang sebaik mungkin. Kebanyakan dari manusia nikmat sehat tidak dimanfaatkan, sehingga baru terasa nikmat itu sangat berharga ketika kesehatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua nikmat yang biasanya rugi, artinya tidak nikmat yang banyak manusia rugi di situ karena tidak memanfaatkan. Yang kedua al-faragh. Al-faragh artinya waktu luang, waktu kosong. Soalnya kita manusia kadang-kadang ada waktu luang, ntar akan datang waktu sibuk. Kebanyakan dari kita ini ketika waktu luang tidak kita manfaatkan sampai akhirnya datangnya waktu sibuk. Kemudian di hadis yang lain kita lanjutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wakana satu ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud membacakan ayat, kata beliau, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ini suatu ketika Rasulullah membaca ayat ini, faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, yang artinya siapa saja
yang Allah inginkan untuk diberi petunjuk. Ini bisa kita mengetahui ini. Ini jadi tolak ukur apakah kita manusia yang mendapat petunjuk dari Allah atau tidak. Jadi kata Allah, "Faman yuridillahu an yahdiyahu." Siapa saja yang Allah inginkan untuk diberikan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah melapangkan hatinya untuk Islam. Artinya Allah jadikan hatinya nyaman dengan Islam. Allah berikan hatinya merasa nyaman dengan syariat Islam, merasa nyaman dengan hukum yang ada dalam Islam, merasa nyaman dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Islam. Inilah tanda orang yang sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk kepadanya, pasti Allah yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan melapangkan hatinya untuk Islam. Kemudian setelah Rasulullah membaca ayat ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah berkata, ini dalam menafsirkan ayat ini. Ini contoh yang kata ulama menafsirkan ayat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kata ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an itu yang pertama, kalau misalkan ada ayat yang lain yang menafsirkan harus didahulukan ayat. Soalnya ada sebagian ayat menafsirkan ayat yang lain. Kemudian apabila tidak ada ayat yang menafsirkan, baru dicari dalam hadis. Apakah ada hadis yang menjelaskan tafsir ayat tadi? Ini seperti ini. Ini ayat Rasulullah membaca ayat faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kemudian Rasulullah menjelaskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan setelahnya, kata Rasul, innan nur idza dakhala sadran fasah. Ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, nur ilahi, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala sadra, apabila masuk ia akan sebuah hati, dalam sebuah dada hati, in fasah, maka lapang hati dada seseorang. Nur itulah yang dimaksud Islam. Islam, agama Islam dengan seluruh aturannya, agama Islam dengan seluruh syariatnya. Apabila masuk dalam hati seseorang, kata Rasul, maka infasah, hati seseorang merasa nyaman, merasa lapang dengan seluruh syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasul, innan nur idza dakhala sadra infasah. Sesungguh cahaya apabila masuk ia akan sebuah dada seseorang, infasah, maka dada ini akan lapang. Ini yang sering kita berdoa, Rabbi syrah li sadri, isyrah li sadri. Artinya lapangkan dada, lapangkan dada. Faqila, kemudian ada salah satu sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin tu'raf? Apakah di situ ada tanda yang sehingga kita bisa mengetahui apakah sudah masuk nur ke dada kita atau belum? Jadi kata ada yang bertanya, ya Rasulullah, memang kata engkau tadi nur cahaya Allah apabila masuk ke dada seseorang, ke hati seseorang, maka hati akan lapang, akan nyaman. Kemudian beliau bertanya, apakah di situ ada tanda atau tidak? Yang di situ kita bisa mengetahui nanti apakah hati kita sudah lapang ataupun hati kita masih sempit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, ada tanda tentang hati seseorang sudah lapang dikarenakan sudah masuk nur dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Rasulullah di sini menyebutkan 3 perkara. Tanda tentang lapang hati seseorang setelah masuk nur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur, menjauhi dari daril ghurur. Dar artinya negara.
Negara al-ghurur yang penipuan, yang dimaksud dunia. Artinya dia berusaha menjauhi dari dunia. Itu yang pertama. Arti di sini buat tajafi bukan kita tidak memiliki dunia. Silahkan memiliki dunia, tapi tidak cinta. Beda cinta dengan memiliki. Seseorang yang memiliki bisa jadi tidak cinta. Ada sebagian tidak memiliki tapi cinta. Itu lebih berbahaya. Sudah tidak ada tapi cinta dunia mati-matian. Siang malam kerja, tapi yang diberikan oleh Allah tetap sesuai yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta yang tidak diperbolehkan. Jadi at-tajafi yang pertama menjauhi dari daril ghurur, dari dunia yang menipu. Kemudian yang kedua wal inabatu ila daril khulud, dan kembali ke daril khulud, itu akhirat. Berusaha untuk mempersiapkan ke akhirat. Jadi menjauhi di dunia dan mendekati ke akhirat. Artinya amalannya berusaha untuk sesuatu yang mendekatkan diri, yang menyelamatkan dia di akhirat kelak. Yang terakhir wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih, dan mempersiapkan untuk kematian sebelum turun datangnya kematian. Ini tiga sifat ataupun tiga tanda tentang seseorang sudah masuk nur ke hatinya atau tidak. Kita merasa, kita cek. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Begitu juga Ibn Abi Syaibah. Jadi tiga tanda yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sudah masuknya nur Allah dalam hati seseorang. Yang pertama menjauhi dari dunia, yang kedua berusaha kembali ke akhirat, yang terakhir mempersiapkan untuk kematian sebelum datangnya kematian. Kemudian waqala Saddi. Saddi ini dalam beliau menafsirkan ayat Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk. Allah yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan. Tujuan apa? Tujuan liyabluwakum, untuk mencoba kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang bagus amal. Amalnya yang bagus, sehingga Allah menciptakan hidup dan mati. Artinya makna ayyukum ahsanu amala, kata beliau, jadi Allah ciptakan hidup dan mati tujuannya untuk mencoba manusia siapa yang bagus amalnya. Makna bagus amal, kata Imam Saddi tadi, ayyukum aktsaru lil mauti dzikran wa ahsanu lahu isti'dadan wa ashaddu minhu khaufan wa hadaran. Kata beliau, arti ahsanu amala, Allah ingin menguji kalian siapa dari kalian yang paling bagus amalnya. Artinya yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling bagus mempersiapkan kematian. Yang terakhir yang paling berat takut dari kematian. Itu makna ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk liyabluwakum, mencoba kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang paling bagus amalnya. Apa makna yang paling bagus amal? Kata beliau, arti paling bagus amal artinya yang paling banyak mengingat kematian. Allah ingin mengetahui kenapa Allah ciptakan hidup dan mati. Allah ingin menunjukkan siapa saja yang paling banyak mengingat kematian, dan siapa saja yang paling bagus dalam persiapan, dan siapa saja yang paling takut ke kematian. Ini tiga arti dari ahsanul amala menurut Imam Saddi tadi. Kemudian Sayyidina Al-Baihaqi juga menyebutkan Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman
Kata beliau, ma min sabahin wala masa'in illa wa munadin yunadi ayyuhan nas ar-rahil ar-rahil. Kata Sayyidina Hudzaifah, tidak ma min sabah, dalam setiap pagi dan dalam setiap sore, kata beliau, pasti ada munadin yunadi. Ini malaikat yang lahir. Pasti ada malaikat, setiap pagi ada malaikat dan setiap sore ada malaikat yang menyeru untuk manusia, yang isinya ayyuhan nas, wahai manusia, ar-rahil ar-rahil. Arti ar-rahil berangkat. Berangkat. Artinya berangkat menuju akhirat. Artinya berangkat, artinya meninggalkan dunia untuk menuju alam barzakh dan kemudian menuju alam akhirat. Inilah sebagian dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mempersiapkan untuk kematian. Untuk menyegerakan dalam mempersiapkan kematian. Kemudian suatu ketika qala Suhaim maula Bani Tamim. Suhaim beliau berkata, jalastu ila Amir ibn Abdullah wa huwa yusalli. Suatu ketika kata beliau, saya duduk di samping Amir ibn Abdullah. Duduk samping beliau, depan beliau. Wa huwa yusalli, saat itu beliau lagi salat. Ini Sayyidina Amir bin Abdullah lagi salat. Fa'aujaza fi salatihi. Kemudian karena beliau tahu ada yang menunggu di samping, beliau tahu ada yang menunggu di samping, akhirnya beliau mempersingkat salat. Kasihan. Ini bagus. Kita kalau lagi salat, misalkan kita ketahui ada satu orang yang membutuhkan kita, jangan terlalu diperlama, kasihan yang menunggu. Ini seperti halnya apalagi kalau jadi imam. Ini perlu hal-hal seperti ini diperhatikan. Seperti halnya yang diajarkan Rasulullah. Ada satu orang tua lagi salat, anaknya nangis. Akhirnya Rasulullah berusaha mempersingkat salatnya, dipercepat sedikit. Tujuan apa? Supaya jangan kasihan tadi ibunya yang lagi salat merasa terganggu salat, kasihan anaknya lagi nangis. Itu bagus. Jadi persingkat sedikit. Ini seperti beliau ini, ketika beliau tahu ada satu orang yang menunggu, akhirnya beliau mempersingkat sedikit salat. Kemudian summa aqbala alaih. Selesai salat beliau langsung menghadap berpaling kepadaku. Kata siapa tadi? Suhaim. Kata Suhaim. Faqala arihni bihajatik fa inni ubadir. Qultu wa ma tubadir? Qala malakal maut rahimakallah. Qala faqumtu anhu wa qama ila salatih. Ada beliau, arihni bihajatik, tolong dipercepat, sebutkan kebutuhanmu, hajatmu. Kata beliau, cepat, kalau pengen minta sesuatu pun cepat, jangan terlalu lama. Jadi beliau selesai salat, melihat ke belakang, ini ada si fulan, Suhaim, udah cepat, kasih tahu hajatmu, kebutuhanmu apa, cepat. Fa inni ubadir, karena aku lagi buru-buru, kata beliau. Aku pengen bersegera sekarang, pengen buru-buru. Cepat ngasih tahu alasan apa kebutuhanmu. Arihni bihajatik, percepat sedikit dalam menyebutkan kebutuhanmu, cepat, jangan terlalu lama. Butuh satu, kadang-kadang mukadimahnya panjang, ntar baru di ujung minta duit. Awalnya cerita panjang, sana kemari ada 10 menit, baru di ujung, Pak minta duit. Bagus seperti ini. Kalau kata beliau, arihni bihajatik, cepat ngasih tahu kebutuhanmu. Fa inni ubadir, karena aku lagi butuh segera, kata beliau. Kemudian qultu wa ma tubadir? Suhaim bertanya, ya hai imam, apa yang kau bersegera? Mau lari kemana? Mau kemana? Selesai salat, apa lagi? Mau lakukan apa lagi? Butuh segera seperti ini. Kasih tahu hajat, kebutuhan cepat-cepat seperti ini. Qala, kata beliau, malakal maut rahimakallah. Itu malaikat maut. Apalagi yang harus segera selain malaikat maut? Itu malaikat maut datang. Malaikat maut. Qala, malaikat maut itu gara-gara malaikat maut aku butuh bersegera pengen salat lagi.
Cepat kalau ngasih tahu kebutuhan cepat. Saya pengen sholat pagi itu mereka mau dan nunggu kata beliau. Oh, akhirnya fakumtu anhu, aku kasih tahu hajat kebutuhan, aku berangkat kata beliau. Faqama ila salati, selesai itu langsung beliau bangun untuk melanjutkan salatnya. Tidak ditunda sama sekali. Saya sebutkan hajat kebutuhan, beliau langsung bangun lagi buat melanjutkan salatnya. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga beliau pernah berkata, at-tu'addah fi kulli syai' khair. Artinya berhati-hati, tidak terlalu buru-buru. Itu bagus dalam setiap perkara. Apapun kita dituntut bagus untuk berhati-hati. Jangan terlalu terburu-buru. Oh, enggak perlu. Kecuali dalam amal akhirat. Kalau amal akhirat tidak. Jangan ditunggu-tunggu. Jangan nanti besok. Jangan, sesegera mungkin untuk dilakukan. Malahan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, ini sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, beliau ijtihad, berusaha memperbanyak amal ibadahnya sebelum meninggal. Ijtihad syedid, usahanya subhanallah. Mungkin enggak tidur malam saking banyak melakukan ibadah. Faqila lahu, kemudian ditanyakan ke beliau, lau amsakt, kalau engkau berhenti sedikit, warafaqta binafsik ba'd ar-rifq, kenapa tidak engkau berhenti sebentar, biar kasihan tubuh jangan terlalu dipaksa, engkau ngasih kesempatan untuk tubuh istirahat sedikit. Ini ada yang bertanya. Itu ketika beberapa mungkin beliau sebelum beliau meninggal, itu akhir-akhir hayat beliau. Jadi ibadat beliau semakin lama semakin diperbanyak. Akhirnya ada yang bertanya, ya Imam, kenapa enggak engkau istirahat sedikit, enggak berhenti sebentar, untuk membuat biar tubuh enggak terlalu capek. Faqih wa qafaqal, beliau menjawab, innal khair, itu kuda kata beliau, idza ursilat faqarabat ra'sa majraha akhrajat jami' ma indaha. Khair itu kuda kalau dilepas kemudian faqarabat ra'sa majraha, apabila dia sudah mendekati ujung dari tempat pelariannya. Yang zahir ini kalau lomba itu khair. Kuda kalau sudah mau sampai garis finish, dia semakin dekat garis finish semakin kuat larinya, karena pengen menang. Seperti itu juga manusia, kalau sudah pengen garis finish itu pasti dia berusaha akhrajat jami' ma indaha, seluruh kekuatan dikeluarkan, semua kekuatan dimiliki kita keluarkan kalau mau sampai garis finish. Walladhi baqiya min ajli aqal min dhalik, kata beliau, ajalku yang sisa lebih sedikit dari itu. Makanya wajar kata beliau, saya berusaha untuk mengeluarkan seluruh kemampuan karena mau sampai garis finish. Mau sampai garis finish itu kematian. Garis finish bagi kita manusia, semakin tua kita maka berusaha semakin beribadah semakin banyak.
ibadat semakin banyak, karena kalau orang berlomba juga semakin dekat garis finish, maka semakin dia berusaha untuk cepat sampai. Qala falam yazal ala dzalika hatta al-maut. Beliau begitulah senantiasa beliau seperti itu, berusaha beribadat, ijtihad dalam beribadat sekuat mungkin hingga beliau meninggal, sampai meninggal dalam ibadah yang subhanallah. Kemudian kana yaqul limraati, malahan beliau berkata ke istrinya, syaddi rahlik, syaddi rahlak, ikat pinggangnya. Udah ikat, nggak usah kemana-mana lagi, sudah nggak usah mau kemana lagi, sudah tua, nggak usah jalan-jalan lagi, habisin waktu keluar ke sana ke sini nongkrong. Kata beliau, syaddi rahlak, udah ikat aja kak. Rahlak ini makna rahlak kendaraan, udah ikat ya, nggak usah kemana-mana lagi, sudah mau kemana lagi, udah tua, udah fokus buat ibadat aja sudah. Kalau sudah tua itu nggak usah kepikiran lagi, oh saya pengen ke sini, saya pengen ke sana, pengen ke sini, pengen melakukan ini, nggak perlu lagi sudah. Kalau sudah tua, syaddi rahlak, udah ikat aja sudah, kendaraan yang kita miliki sudah, kunci aja sudah, kosongin aja dan bensin, nggak usah diisi lagi. Falaisa ala jahannam ma'bar, alasannya karena nanti di jahannam tidak ada jalan untuk di jahannam, nggak ada jalan. Orang sekarang ikat aja sudah, fokus buat ibadah. Kenapa? Karena di jahannam nanti nggak ada jalan. Mau beli mobil besar-besar, mau meninggal, nggak apa lagi. Mau jalan ke mana? Mau pakai neraka jahannam? Nggak ada. Neraka jahannam, di neraka jahannam tidak ada ma'bar. Ma'bar itu tempat melewati jalan, nggak ada jalan. Kalau sudah neraka habis sudah. Makanya kata beliau, kalau sudah tua udah ikat aja sudah. Kendaraan yang kita miliki nggak usah dipakai lagi, fokus untuk ibadah. Karena sudah tua seharusnya, karena sudah mau sampai garis finish, semakin kekuatan harus semakin kuat. Ini kata beliau. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari berkata ke istrinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mempersiapkan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin.